Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekiranya ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan warta kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, dari bacaan pertama kita mendengarkan tentang beberapa orang yang ditetapkan oleh para rasul dan penatua-penatua menjadi utusan untuk menyampaikan keputusan-keputusan konsili yang telah diambil. Konsili pertama terjadi di Yerusalem. Pada waktu itu para rasul dan juga penatua-penatua itu adalah imam-imam. Kalau dalam bahasa sekarang, rasul-rasul itu uskup, pengganti uskup, penatua itu imam. Apa yang menjadi pokok yang dibahas pada waktu itu tentang soal sunat? Apakah menjadi seorang Kristen harus disunat? Karena waktu itu Paulus dan Barnabas juga mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tetapi yang mempersoalkan adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi orang-orang Kristen. Dan terutama mereka banyak tinggal di daerah Antioquia. Sehingga kalau misalnya kita membaca Injil Matius, itu sebenarnya Injil itu ditulis untuk orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen yang kebanyakan hidup di daerah Antioquia. Dan di daerah Antioquia itulah kemudian orang-orang yang mengikuti Kristus disebut sebagai Kristen. Jadi beberapa orang kemudian diutus di sana, yaitu siapa tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan juga Silas. Dan tujuan mereka untuk diutus di situ menyampaikan keputusan-keputusan dari konsili atau pertemuan. Kita masih hidup di era Konsili Vatikan kedua, belum ada Konsili Vatikan ketiga ya. Tidak tahu apakah nanti beberapa tahun ke depan akan diadakan lagi konsili. Barangkali gereja menanggapi tantangan zaman, teknologi, AI dan lain-lain. Karena iman itu terus berubah mengikuti perkembangan zaman, penghayatan iman kita. Gereja Semper Reformanda, gereja senantiasa memperbaharui dirinya terus menerus, tetapi dia tidak menjadi sama seperti dunia. Jadi dalam perjalanan kehidupan komunitas ternyata perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, pertentangan dan konflik ternyata juga telah terjadi pada zaman para rasul. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka mengalami konflik, pertentangan, perbedaan pendapat ataupun penghayatan, mereka kemudian membawa itu di dalam Tuhan dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan memohon karunia Roh Kudus supaya memberikan kebijaksanaan supaya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi secara internal. Sehingga tujuan dari konsili atau pertemuan itu tidak lain adalah supaya tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Dalam kehidupan pun seringkali kita juga mengalami banyak perbedaan pandangan Entahkah itu di dalam keluarga, entahkah itu juga di dalam pekerjaan, di kantor, di mana saja, di tengah masyarakat. Mari kita belajar dari bacaan pertama. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, kita bawa di dalam Tuhan. Kita libatkan Tuhan supaya Dia memberikan kebijaksanaan, supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita, permusuhan di antara kita. Kemudian tujuannya adalah supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih, sebagaimana yang diwartakan oleh dalam bacaan Injil hari ini. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini bacaan-bacaan amanat perpisahan ini memang dibacakan menjelang kita merayakan hari raya kenaikan Yesus. Hari Kamis mendatang kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Jadi amanat perpisahan, Dia mengingatkan kita supaya melaksanakan hukum yang paling utama, yaitu mengasihi dan terus mengasihi. Sama seperti Dia yang telah memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk sahabat-sahabatnya. Sehingga kalau ekspresi kasih yang paling radikal tidak lain adalah kerelaan untuk berkorban, memberikan nyawa. Jadi tidak ada kasih tanpa pengorbanan.
Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di tengah dunia yang saat ini di mana sedang terjadi peperangan, permusuhan, konflik, ya di mana-mana saat ini kuasa kegelapan sedang menghantui kehidupan kita. Mari kita tetap bersatu melekat erat dengan Tuhan, dan supaya terang kita selalu bercahaya. Kalau cahayanya semakin banyak, maka kegelapan tidak akan sanggup untuk menguasai terang. Ya, seperti lampu ini, lampu kalau cuma satu yang menyala paling remang-remang. Tapi kalau dia menyala semua, ini ada berapa lampu ini? Jadi terang sih. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Tuhan mengatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Dengan mengasihi maka kita adalah terang. Dengan menjalankan perintah-perintah ya yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, maka dengan demikian kita memancarkan terang. Ya. Sehingga kita nggak perlu iri hati, tidak perlu cemburu kalau ada teman-teman kita orang lain yang berusaha untuk memancarkan terangnya. Semakin banyak orang yang bersinar, semakin banyak orang yang memancarkan terangnya, maka semakin baiklah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya, mari kita berjuang bersama-sama. Ya, kita percaya kalau kita tetap bersatu dengan Tuhan dan tetap membawa semua pergumulan apapun yang saat ini mungkin kita alami, Tuhan pasti juga akan memberikan jawaban yang terindah dan juga ya menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang mungkin dalam pandangan kita atau menurut pikiran kita mungkin tidak bisa kita lewati, tetapi itu bisa saja dilewati dan bisa saja kita mendapatkan solusi atas barangkali pergumulan-pergumulan, karena kita tidak bisa membatasi karya Allah, karya Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.